bukti bahwa rasa itu ada pada hidup. Karena pada saat ibu mati cuma kasih garam di lidahnya, ngerasa asin nggak? Pada saat ibu sudah mati dikasih gula di lidahnya, pasti nggak ada manis. Karena sebenarnya yang merasa bukan ibu, tapi si hidup itu. Hiduplah yang bisa merasa. Makanya ada orang aneh yang meniduri mayit. Rasa. Maka itulah Islam, iman, dua. Maka perjalanan 12 itu dari Muharram sampai Zulhijjah. Dari Januari sampai Desember. Maka seharusnya pada saat di penghujung Zulhijjah manusia bisa bahagia karena sudah jadi haji. Ngahiji jadi hiji. Bersama yang hiji. Jadi semua. Sama juga Desember. Bahagia Desember. Desember ceria. Desember. Tapi intinya adalah harus dipahami. 12 bulan itu dari Muharram ke Zulhijjah. Pertama bulan apa? Di antara 12 ini ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Yang pertama bulan apa? Muharram. Yang kedua Rajab. Yang ketiga bukan Dzulqa'dah. Yang keempat Zulhijjah. Bahkan Ramadan itu bukan bulan yang disucikan, tapi dia bulan yang dikhususkan. Karena pada saat Ramadan lah semuanya tergantung pada Ramadan. Maka disitulah sebetulnya Ramadan bisa kelahiran kembali diri kita. Maka di penghujung Ramadan itu ada Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Fitrah kita yang sebenarnya apa? Ruh yang ditiupkan oleh Allah. Ruh siapa? Ruh siapa? Ruh Allah. Nafahtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Maka itulah tubuh kita dibagi. Ayan horajiah disebut adab, cangkang. Ayan sabitoh disebut ruh Muhammad. Karena Muhammadlah kita melihat. Maka dibagilah ada 7 sifat mani, 7 sifat Masya Allah. Inilah Syawal. Seharusnya kata Abah, bagi orang yang benar imsaknya di bulan Ramadan, hari ini sudah pesta. Hari ini. Bahkan hari ini sudah surga. Surga betul. Cuma sayang, saumnya hanya sebatas saum menahan makan, minum, dan hanya memindahkan waktu makan. Tapi dia tidak saum. Tidak saum. Makanya kenapa di dalam surat Al-Maidah itu Isa memohon pada Allah, ya Allah berikanlah aku hidangan dari langit. Nah, hanya hidangan dari langit itulah yang bisa membuat manusia di bulan Syawal ini adalah akan merasakan surga. Apa hidangan langit? Kalau hidangan dunia kan ketupat, rendang, tadi sambal goreng. Kan biasanya kalau ibu lebaran masaknya itu. Kalau nggak rendang, ketupat, sambal goreng. Tapi hidangan yang disebutkan dengan Id, yang oleh Isa minta kepada Allah yang disebut Al-Maidah, hidangan dari langit, adalah hidangan yang terbesar, yang tidak pernah justru manusia mencarinya. Adalah mentajalikan sifat Allah. Takhallaku bi illah. Sabar, penyayang, pemaaf. Maka itulah kenapa di 10 terakhir Ramadan kita doa, Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibul afwa fa'fu. Kenapa bukan Allahumma
innaka afuwun rahman. Allahumma innaka afuwun rahim. Allahumma innaka afuwun ghafur. Tidak. Tapi Allah menggunakan, Rasulullah menggunakan Allahumma innaka afuwun karim. Kenapa menggunakan nama Karim? Bukan karena tetangganya si Karim. Karena asma Allah Al-Karim itu asma yang Allah siapkan untuk kita bahagia. Asma Allah Al-Karim itu dia Allah memberi tanpa kita minta. Maka Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa. Maka selain nama Allah Al-Karim dan nama Allah Al-Afu. Maka kita di bulan Syawal ini, dari mulai 1 Syawal, maka kita bersalam-salaman. Saling memaafkan. Saling memaafkan. Habiskan. Kosongkan. Bangkrutkan. Tidak boleh lagi ada dosa yang kita simpan. Kebencian. Itulah hidangan dari langit. Sabar, syukur, ikhlas, ridho. Pada apapun yang akan kita alami setelahnya. Itulah doa kita. Allahumma innaka afuwun. Doa itu diucapkan 10 hari terakhir Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Dalam turun 10 hari itu kita meminta Allahumma innaka afuwun karim. Bukan Allahumma innaka afuwun rahman, afuwun rahim, afuwun ghafar. Enggak. Karena menggunakan nama dia yang tanpa diminta sekalipun dia sudah memaafkan. Itulah kenapa pada saat manusia di dalam kehidupannya itu gelisah, dalam kehidupannya itu banyak takut, dalam kehidupannya itu miskin, dalam kehidupannya itu banyak hutang, dalam kehidupannya itu banyak masalah. Allah mengingatkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Lagi karim. Bukan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikar rahman. Enggak. Tuhan mengingatkan nama dia yang paling agung. Nama yang dia siapkan untuk kita. Tanpa kamu minta, wahai hamba. Aku sudah memberikan. Ibu terlahir jadi perempuan atas pilihan ibu, apa pemberian dia? Ibu sekarang jadi muslimah atas pilihan ibu atau pilihan dia? Kalau begitu tidak boleh menghina muslimah lain yang bukan agama Islam. Karena dia pun tidak milih. Ibu menjadi orang Kalimantan, bukan orang Irian, bukan orang Papua, bukan orang Maroko, Mali. Mana lagi itu yang hitam-hitam jelek itu, maaf. Pilihan ibu atau pilihan dia? Nah, kalau hidup ini pilihan dia, kalau begitu, adakah yang boleh kita hina di dunia ini? Tidak ada. Berarti segala semua ini terjadi atas ketetapannya. Maka tidak ada yang boleh kita hina. Tapi hari ini orang Islam menjadi penghina pada agama lain. Kafir. Demi Allah, orang yang masih punya sangkaan seperti itu tidak akan pernah ketemu Tuhan selamanya. Ini harus dipahami. Berarti dia salah melihat. Dan dia Tuhan sudah mengatakan, kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu halikun. Illa wajh. Semuanya juga tidak ada. Semuanya ada rusak. Semuanya itu hanya cangkang. Semuanya hanya saung golok. Illa wajahu. Dialah wajah Allah Nur Muhammad yang ada di dalam cangkang. Maka itu cara menghilangkan di alam dunia ini sederhana. Pandanglah semuanya sebagai Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ya. Maka di Syawal ini
disebut dengan bulan salah, peningkatan, kebahagiaan. Maka itulah kenapa. Nah itulah sayang, cuma sayangnya manusia tidak mengerti harusnya apa amalia 10 hari pertama. Kan 10 hari pertama katanya ada rahmat. Apa maksud rahmat 10 hari pertama itu nggak ngerti lagi. Tidak akan ada rahmat kalau sebelum hari pertama itu mengembalikan 7 sifat ma'ani pada diri. Lahayun. Jadi jangan kita yang merasa hidup dalam puasa itu. Si hiduplah yang puasa itu. Si hiduplah yang bekerja itu. Si hiduplah yang ke kantor itu. Si hiduplah yang menjadi polisi itu. Si hidup pula yang jadi maling. Si hidup pula yang jadi polisi. Si hidup pula yang jadi jaksa. Si hidup pula yang jadi hakim. Si hidup pula yang jadi obat nyamuk. Si hidup pula yang jadi obat semprotan. Si hidup pula. Hidup. Maka hari pertama itu adalah Allahu hayyun. La hayyun. La hayyun. La hayyun. Tiada yang hidup kecuali satu. Hidup hanya satu. Yang banyak hanya tempat hidup. Hidup hanya satu. Yang banyak hanyalah bentuk dan rupa cangkang hidup. Coba pahami begitu. Kalau kita mau betul-betul bersatu dengannya. Berada pada kekuasaan. Berada dalam kebahagiaannya. Dijamin olehnya. Yang kedua, la hayyun. Yang kedua, la ilmu. Tidak ada pengetahuan yang kita miliki. Semua kembalikan. Itulah 10 hari yang pertama adalah melepaskan cangkang aku 4. Lepaskan. Tadi semua. Tadi. Supaya apa? Masuklah 10 hari yang kedua ke dalam hati. 10 hari yang kedua itu sudah penyerahan. Maka yang di 10 hari yang kedua, pintu gerbang pertama di 10 hari yang kedua adalah, ya Allah aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Hari yang ke-11-nya tadi, usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah batinku, Muhammadur Rasulullah dohirku. Hari yang ke-14 adalah penyerahan lagi. Sesungguhnya di situ hilang aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku, Allahu ruhun, Muhammadun jasad. Hari ke-15 penegasan, akulah Ahmad Ainul Haq. Aku lagi lidah, asyhadu anni Ahmad Ainul Haq. Akulah Ahmad itu. Sebenar-benarnya. Sampailah nanti hari ke-20. Penyerahan-penyerahan tadi semua. Nah, sebagai penutup kembali, sempurnakan. 10 hari terakhir adalah untuk 21, 23, 25, 27, 29. Bukan Allah nggak ada di tanggal 22. Bukan Allah nggak ada di tanggal 24. Yang pertanyaan tadi Gus. Kenapa sholat itu berjamaah dapat 25 dan 27. Itu pun udah hakikat sebetulnya itu. Cuma orang nggak ngerti aja. Kenapa di hadisnya, kenapa sholat berjamaah nggak dapat 24 dan 20 genep? Padahal itu tentang 25. Orang yang berjamaah setiap saat dia dapat 27. Dan juga dapat 25. Mana 27? Dia napikan tadi. Basornya dikembalikan 2 lubang mata. Samanya 2 lubang telinga. Hidupnya 2 lubang napas. 1, 2, 7. Itu jamukan. Makanya tadi tutup lubang matamu. Tutup 2 lubang telingamu. Tutup 2 lubang hidungmu. Tutup 1 lubang mulutmu. Itulah 27. Orang yang berjamaah itu mendapat 27. Dua lima. Orang berjamaah kata Nabi juga dapat 25 derak. 25. Mana yang 5? Kaf, ha, ya, ain, sod.
surat Maryam ayat pertama 5. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad 5. Maka jari kita pun 5. Kalau diginikan Allah. Makanya jari kita ini perlambang sebetulnya. Ini kenapa begini? Ini seperti tulisan Allah kan, kelihatan nggak? Ini hu-nya. Ini adalah hu-nya. Inilah hakikat ulama. Ulama itu jempol. Maka dikatakan al-ulama kal-umi. Ulama itu ibu. Makanya semua. Ini adalah al-umaro kal-abi. Telunjuk. Ulama itu nggak bisa nangkapin orang. Tapi ulama harus kerjasama dengan Umar. Ulama membuat fatwa. Tapi Umaro yang melaksanakan nggak ada nggak perintah. Tangkap dia, tangkap. Nggak ada. Tangkap dia. Kan begitu dia, Wi. Pemerintah yang diperintahkan biasanya pakai jempol atau pakai telunjuk. Itulah Umaro. Telunjuk kita ini Umar. Ini ulama. Maka suka ada logo. Ulama dan Umaro harus satu. Tapi sekarang ulama Umaro begini. Umaronya diperkosa Umaro. Akhirnya begitu ulamanya diberi tambang oleh Umaro, udah haram, yang haram jadi halam, cadel. Inilah sesungguhnya dua rahasia. Makanya tadi, kalau seandainya ulama dan Umaro sudah menyatu seperti ini, maka yang tiga ini selamat, yang tengah agnia, yang kedua pukoro wal masakin. Maka asal ulama dan Umaro begini, begini, Wi. Maka tiga ini selamat, agnia, pukoro wal. Maka tadi, ini bentuknya beda-beda, ini gede, ini biasa, ini tengah, gede. Tapi pada saat dia bersatu, di piring nasi rata. Coba kalau sama tinggi, sama kayak jempol semua. Ini kalau diginiin gak rata itu. Maka inilah keadilan Tuhan. Maka kenapa jempol besar? Karena ulama. Maka biasanya digunakan untuk apa? Oh dia mah jelek. Apa nama? Bagus. Bilang begini enggak? Makanya kalau begini mah apa? Pak. Tapi kalau udah begini, Abah udah keliling dunia, nggak ada satu negara yang bilang bagus. Oh, good. Pasti dia bilang bagus. Kalau jelek, nggak tahu itu bahasa dari mana. Kok kayaknya sepakat sedunia. Abah keliling ke Cina, kemana. How everything? Good, Pasep, good. Nggak ada. Good, Pasep, good. Karena ini ulama. Kenapa ini dipakai? Karena ini pukoro. Sebetulnya inilah kita harus baca tubuh kita semua. Dari isyarah ini pun sebetulnya adalah sebuah community. Itulah kenapa juga Pancasila. Ada berapa? 5. Maka inilah pendiri bangsa sudah membuat Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Mau Tuhannya Hindu, mau Tuhannya Sang Hyang, mau Tuhannya Konghucu, mau Tuhannya Kristen, mau Tuhannya apapun, Tuhan yang Maha Esa. Esa itu bukan satu, tapi satu hanya satulah Tuhan itu. Yang disebut Atman ya dia, yang disebut Allah Bapa ya dia, yang disebut Allah ya dia, yang disebut Allah ya dia. Ketuhanan yang Maha, kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, kalau Esa ketuhanan, maka diperlambangkan dengan bintang. Kenapa bintang?
Karena bintang itu tinggi. Tapi jangan dikira Allah di atas lagi. Allah itu disebut tinggi derajatnya daripada makhluk. Maka kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, maka tidak ada kemanusiaan yang adil, tidak ada persatuan Indonesia, tidak ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, tidak ada baldatun toibatun warubun gopur, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa mangan kabeh rata seperti ini. Itu kalau hanya dibaca jari saja udah kebaca semua. Seluruh 45 pancar juga 5. Juga sama malaikat muqarrabun juga. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Allah. Di sini kan Allahnya rumahnya. Kata siapa Allah di rumahnya di sini? Kata Allah sendiri. Gunung tidak bisa menampung. Laut tidak bisa menampung. Kecuali di hati orang yang beriman. Maka disinilah pusat kebahagiaan. Maka di dalamnya tadi kalau duren bisa mengupgrade karena dia di dalamnya sudah lembut, sudah wal yatalatop. Maka di dalam setelah Yasin, Qalbul Quran, di dalamnya lagi ada wal yatalatop, tengah-tengah Al-Qur, tengah-tengah tubuh ini ada wal yatalatop, ada latifah, ada kelembut. Maka biji duren menghilang. Dagingnya tebal. Oh, manusia bukannya makin menghilang bijinya, makin gede. Maka orang Islam hari ini makin murah. Sampai ada candaan di Jepang. Kalau otak orang Indonesia dijual mahal. Karena belum pernah dipakai. Tapi kalau otak orang Amerika murah. Kosong udah. Dipakainya paling nggak mikirin mangan melulu. Nah itulah kenapa senyum. Kamu kelas berapa? Semester 4. Udah semester 4? Iya. Saya pikir SMP. Kuliah di mana? Universitas Karawang. Udah aja nanti mah ke Universitas calon mertua. Unsima. Universitas calon mertua. Saya pikir baru SMP sama SMA. Yang itu kakaknya yang mana? Ini. Oh ini kakaknya. Oh itu adiknya. Ini biang. Itu predatornya. Tuh kan. Makanya kenapa kata Allah suruh apa baca dir. Maka kenapa Quran yang paling harus dibaca itu, coba lihat dari ayat saum itu luar biasa kata Abah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menggunakan kata siam. Tapi di surat Maryam Allah menggunakan kata saum. Tapi orang Hindu menggunakan kata puasa, upapasa. Di situ adalah sesungguhnya menjelaskan tentang perjalanan kita selama 30 hari. Itulah kenapa jari kita ini ada berapa jari, ada berapa ruas? 30. 33. 30 ruas, juga jari kaki juga 30 karena kita ini Al-Qur'an. Kan tadi tangannya Al-Quranul Karim. Matanya Al-Quranul Hakim. Hidupnya Al-Quranul Azim. Begitu disatukan Al-Quranul Mubin. Inilah Al-Quran yang sesungguhnya. Maka sebetulnya yang harus baca tajwid bukan itu. Tajwid itu harus ada pada tubuh. Karena ibu saya, bapak, semuanya hanya huruf hijaiyah. Bagaimana nun mati menghadapi tanwin? Nah, gitu. Kapan ibu harus baca idhar? Oh ini sama bapak ini harus idhar karena bapak ini susah diomongin. Harus jelas, jegreng, idhar. Tapi bapak mah karena udah kalem-kalem saja, sedikit aja ngerti, maka ihfa dilembutkan dikit.
disamarkan. Tadi semua. Tapi kalau ibu budeg misalnya harus pakai iklab. Jadi harus tajwid itu ini, bukan itu, bukan Quran ini. Ini bagusin tajwid, tubuhnya nggak tajwid, ya tetap pasea di kampung. Kalau ini macam tajwidnya bagus, tetapi orang ini nggak bertajwid semua. Inilah yang terjadi hari ini. Ini tahfidz Quran, itu tahfidz Quran, ini ahli qiraat, jago bayati, jago ini, jago. Tapi begitu menyatu di masyarakat, malah Qurannya hilang. Ini kan persoalan Bu hari ini. Orang jago baca Quran, tapi tubuhnya tidak pernah bertajwid. Nah inilah yang sedang digedor terus oleh Abah Said. Karena kalau nggak memulai dari situ, maka kita harus membaca diri itu dari sini. Maka itulah kenapa di malam Lailatul Qadar setelah Allah ayyam ma'dudat paman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Itu di situ. Itu sedang bicara tentang tubuh kita yang berjalan safar dari Allah kembali kepada Allah sambil membersihkan maridon. Sakit apa? Kolbunya sakit. Kolbunya bengek. Kolbunya punya pendendam. Kolbunya banyak membenci. Kolbunya banyak menyakiti. Kolbunya banyak kecewa. Itulah yang harus disembuhkan di bulan Ramadan. Sampai turunlah Al-Quran pada dada. Tajwid tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila bil Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada hudan dan furqan pada tubuh ini. Bukan pada Quran itu. Pada tubuh. Maka itulah Allah nyuruh ikra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Ikra kitabaka kafa binafsika. Al yauma alaika. Kamulah yang menghisabnya. Nggak usah dihisab oleh Allah. Kamu juga, kata Umar bin Khattab, hisablah dirimu sebelum dihisab. Barulah kata Allah apa? Paman syahida minkumus syahra falyasum. Tadi 12 bulan itu. Siapa menyaksikan bulan? Paman syahida minkumus syahr. Siapa menyaksikan bulan? Karena tubuhnya badrun, ruhnya Samsun. Maka bulan itu berputar selama 12 bulan. Berarti hidupnya si tubuh ini selama setahun itu oleh si Samsun, oleh si ruh. Ruhlah yang menghidupkan tubuh. Karena ruhlah mata bisa ada basor. Karena ruhlah telinga ada sama. Karena ruhlah mulut ada kalam. Karena ruhlah hidung ada napas. Karena ruhlah akal ada ilmu. Karena ruhlah badan bisa diam atau gerak. Maka itu paman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridon au ala safarin fa iddatum. Baru kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuh. Maka pasti di Syawal ini kalau saumnya kayak begitu beres urusan. Makanya kenapa ada Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada ruh. Karena asalnya juga kita ini ruh yang dikasih jasad. SIM card yang dikasih HP. Bukan HP yang dikasih SIM card. Orang sekarang berprinsipnya HP yang dikasih SIM card. Padahal sebetulnya SIM card yang dikasih HP. Ruh dulu, jasad dulu. Ruh dulu. Bahkan miliaran tahun sebelum jasad disiapkan, ruh sudah disiapkan. Tapi sekarang manusia jadi manusia jasad. Akhirnya saling membenci. Semuanya. Akhirnya tidak bisa walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tidak bisa menyempurnakan perjalanan selama 30 hari. Menyempurnakan waktunya. Dari lahayun la ilmun sampai kosonglah telanjang di hari ke-30. Karena sebelum ditutup ini ihram, Bu. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tidak akan bisa kita mengagungkan Allah. Ibu sebelum takbiratul ihram bisa sholat belum? Enggak. Ihram dulu. Ihram itu menutup diri yang dohir. Karena tanpa ditutup diri yang dohir, Allah tidak akbar. Yang akbar yang sholat.
Yang akbar itu yang sholat. Maka kalau sudah begitu sebetulnya perjalanan kita ini, maka nggak tahu lah, kata Abah. Hari ini kata Abahnya, susah Abah ceritakan. Abah itu sudah di surga. Silahkan orang menganggapnya kayak apa. Abah itu sudah di surga. Apapun hati, pokoknya nikmat aja. Karena surga itu Allah. Kalau masih memilih surganya enak, gak enak, untung, rugi, surga, neraka, menang, kalah, selamanya tidak akan pernah ketemu surga. Tapi kalau semuanya sudah menemukan Allah, maka insya Allah bahagia. Mau ke surga nggak? Surganya di mana? Surganya di sinilah surga. Maka kenapa kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah lanjang. Hei jiwa yang sudah sodra. Nah tadi setelah walitukmilul iddata walitukabbirullah. Barulah kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Nah udah, kalau udah qarib berarti sudah mulai dekat. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i dadaan, hadirkan aku. Bagaimana menghadirkan aku? Panakkan dirimu. Maka dilatih selama Ramadan itu imsak. Saum itu puasa, menahan keberadaan, mengembalikan 7 sifat ma'ani dan 7 sifat ma'nawi sampai yang wujud itu hanya Allah. Itulah yang dikatakan walitukabbirullah. Allah itu bisa diagungkan kalau kita sudah ditelanjangi semuanya. Begitu. Barulah bisa takbiran malamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiada lagi ilah kecuali Allah. Maka Syawal itu sudah terasa kita. Ibaratkan kupu-kupu. Pada bangun pagi di waktu pagi Syawal, 1 Syawal itu. Meletaklah dia kupu-kupu itu. Kepompong itu keluarlah yang tadinya sebelum Ramadan itu ulet yang dibenci orang. Yang gatalin kiri, gatalin kanan. Dibenci petani karena daun apapun dimakan sama dia. Ulet itu kan makan apa aja kan? Dan dia selama bulan Ramadan itu menggantungkan dirinya pada satu kali. Dan dia diam lahayun. Maka ulet itu pada saat bulan Ramadan, pada saat dia jadi kepompong, kelihatan mulutnya enggak? Kelihatan kakinya enggak? Enggak ada. Tutup semua. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Maka begitu. Walitukabbirullah. Maka di hari pertama Syawal itu malamnya itu sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari subuh. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Mulai meletak ya. Siap-siap itu. Goyang-goyang tuh. Malam takbir itu. Si pompong. Si jiwa yang tadi sedang diimsak selama Ramadan. Dia keluarlah jiwa yang suci. Yang tadinya tidak bersayap. Sekarang keluar sayapnya indah. Pagi itu. Ya. Ngeplakan semua. Maka dia menikmati hidupnya sekarang. Nah di Syawal ini sampai nanti akhir Syawal. Dia sedang menikmati. Baru saja dia lepas dari kepompong. Dia sedang terbang. Jadi semua. Yang nanti dia akan. Tapi hati-hati. Kalau gagal nanti di Muharram balik lagi jadi ulet. Kan biasanya kupu-kupu jadi apa lagi? Ulet lagi. Maka ulet kupu-kupu. Ulet kupu-kupu. Kepompong.
ulet, kepompong, kupu-kupu. Kupu-kupu, ulet, kepompong, kupu-kupu. Maka itulah barangkali di Syawal ini masih ada waktu, ya. Maka yang belum bisa menyempurnakan di waktu Ramadan, sempurnakan di Syawal ini. Maka itulah ada bahasa nyawal. Jumlahnya berapa? 7 hari. Tapi jangan hanya puasanya doang yang ditambah 7 hari. Tadi kata Allah, walitukmilul iddata. Yang sudah menyempurnakan jumlah waktu yang ayyamam ma'dudat tadi. Maka ditambah 7. 7 itu juga makna tuh 7 hari itu. Ya 7 poe puasa. Nah, nggak ada bedanya. 7 tahun juga bedana. Nggak ada bedanya. Harus dengar yang 7 tadi. Kenapa nyawalan itu 7 hari? Kenapa sholat berjamaah itu dapat 27? Kenapa Isra Mi'raj itu bulan ke-7? Kenapa tawaf itu 7? Kenapa sa'i itu 7? Kenapa lempar jumroh itu 7? Kenapa air mutlak itu 7? Kenapa tubuh manusia terbagi 7? Kenapa Fatihah itu 7 sur, 7 ayat? Kenapa air mutlak dohir 7? Kenapa air mutlak batin 7? Latifah ada 7. Nafsu ada 7. Alam ada 7 alam. Maka kalau sudah demikian, kita akan bisa meniti jembatan Shiratal Mustaqim yang kecilnya seperti rambut dibelah 7. Kalau sudah begitu akan dapat harta tidak habis 7 turunan. Kurang apa isyarat dari Allah? Awalan 7 poe. Begitu, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Tetap ulat. Itu saja dari Abah. Ibu mau kapan pulang ke Kalimantan? Sabtu, ya. Hah? Belum masuk, Bu. Belum. Kita nanti mulainya setelah acara halal bihalal. Tanggal 4 April. 4 April. Kita halal bihalal. Kita libur dulu. Tapi ngaji Ibu bisa nonton aja di live. Ya. Ibu udah ada YouTube Abah? Ya. Ya itu saja barangkali dari perjumpaan malam ini. Ibu kan mau istirahat, kayaknya udah ngantuk lihat. Tadi dari Lampung ke sini naik apa? Hah? Terus dari Lampung kapan? Di Jakarta tempat siapa? Waduh, benar-benar udah jadi kupu-kupu. Tapi jangan sampai nenek-nenek jadi kupu-kupu malam di sana nanti. Berapa hari nginep di hotel? 2 hari. Waduh. Jadi Ibu perjuangan rohani ini udah habis lumayan juga ya. Nah, Ibu kegiatan apa di sana di Kalimantan? Dulu kerja. Ibu apa dulu? Perdagangan. Ibu kesehatan. Iya. Di kesehatan itu. Inilah yang Allah selalu ingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tadi semua fabi ayyi ala'i rabbikum. Allah sudah bicara dari dulu, fabi ayyi ala'i rabbik. Tetap aja akhiratnya itu masih jauh di depan. Padahal dunia ini adalah jannatul ma'wa. Tempat dia memberikan kepadamu kebahagiaan dari awal. Tempat kepadamu memberikan kemudahan. Tempat kepadamu memberikan kenikmatan. Maka 8 ayat dalam Al-Quran kita disuruh kuliner. Disuruh jalan-jalan. Surga selangit. Arduhas samawati wal ar'u'iddat lil muttaqin. Tinggal tadi. Kita harus memandang dunia dan akhirat. Masjid saja dunia. Kalau kamu niatkan untuk perutmu. Ceramah saja dunia. Kalau kamu niatkan perutmu. Walaupun tafsir Quran yang kau baca, misalnya kau baca Quran,
Mudah-mudahan ada rizki di dunia ini. Maka itu pun jadi dunia, bukan akhirat. Tapi kerja kantormu jadi akhirat. Kesawahmu jadi akhirat. Kebonmu jadi akhirat. Matamu jadi akhirat. Telingamu jadi akhirat. Mulutmu jadi akhirat. Badanmu jadi akhirat. Nah, kalau begitu kau sudah bisa meraih surga di sini. Tadi semua. Itulah kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tadi semua. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Berarti kan telah. Wabtagi fima ataqallahu. Jadikan darul akhirah. Tuh. Berarti kita disuruh kepada akhirat sejak di sini sebetulnya. Ya. Akhirat. Akhir. Maka inilah kita harus memiliki pemahaman tadi semua. Ya. Mari kita rubah hari ini pandangan tentang akhirat, tentang surga, siksa kubur. Manusia takut siksa kubur, nggak sadar dia sedang dalam siksa kubur. Karena ada siksa kubur dekat, ada siksa kubur jauh. Sama aja. Ada tadi semua. Maka ada husnul khotimah dekat, ada husnul khotimah jauh. Maka setiap pekerjaanmu jadi pedagang, ujung akhirat dari perdaganganmu itu bisa ada tijarohnya itu adalah tidak untung. Itu tadi. Kita harus jadi haji, tapi haji yang haji hakikat. Allahumma hajjana hajjan mabruro, wa sa'yan maskuro, wa dhanban magfuro, wa amalan salihan makbula, wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, ya alima ma fis sudur, di dalam dada. Tadi semua. Tiap hari bisa kamu tawaf. Maka tadi, sahabat, kalau sudah bertemu dengan Baitullah pada dadamu itu, ya alima ma bisyudur, hajjan mabruro, sa'yan maskuro, danban magfuro. Kalau sudah danban magfuro, dosa yang diampuni. Kenapa? Karena kau sudah tauhid. Yang tadinya syirik. Danban wa tadi. Hajjan Allahumma hajjan wa sa'yan wa danban wa amalan solihan tuh. Amal solih. Bukan amal hasanah. Amal solih. Wa tijaratan lantabur. Dan perniagaan yang menguntungkan. Kapan? Sekarang. Perniagaan dari amalmu akan berdampak hari ini. Asal semuanya dikembalikan dulu negeri akhirat. Bukan duha yang ditarik untuk cari duit buat di sini. Bukan tahajud mencari makomah mahmudah buat di sini, buat jasad. Walaupun nanti inilah karena salah memaknai. Padahal dunia ini akhirat kalau kamu sudah bisa mempanakkan dirimu, memindahkan alammu, memindahkan dirimu dari makhluk jasad ke makhluk ruh, akhiratlah dunia ini. Maka itulah yang Allah katakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah itu orang yang sudah pindah ke alam akhirat dalam hidupnya. Yang sudah bangun dari tidurnya. Itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur. Sementara tidur perlambang dari kematian. Kalau mati, pohon mana yang bisa berbuah? Pohon mati mana yang bisa berbuah? Ayam mati mana yang bisa bertelur? Ikan mati mana yang bisa bertelur? Tuh. Kenapa hidup tidak berkah? Kenapa ibaratkan buah pohon tidak berbuah? Karena mati. Mati. Kenapa mati? Karena merasa hidup. Merasa wujud. Merampok wujud Allah. Merampok sifat hidup Allah. Merampok sifat basar Allah. Merampok sifat sama Allah. Merampok sifat kalam Allah. Merampok sifat ilmu Allah. Merampok sifat gerak dan diamnya Allah. Inilah. Padahal ini kata Abah juga. Dongeng tentang dia. Dia sebagai khalik. Wajiblah ada makhluk. Karena khalik tidak wujud tanpa adanya makhluk. Ingat itu. Maka itulah dia dohirkan, batinkan. Itulah Syatu'ilah katakan. Adharo wis ngadohirkan Allah. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah al-batin.
Tapi batin berarti setiap yang dohir ini ada yang batin. Kenapa di dunia ini selalu dohir batin. Ada siang, ada malam. Dohir batin sebetulnya. Ada manis, ada gula. Manis itu batin, dohirnya gula. Ada api dan panas. Panas itu batin, dohirnya api. Tadi semua. Ada asin itu batin, garamlah dohirnya. Tuh, sahabat. Maka inilah sesungguhnya bicara tentang ada ruhmu batin, jasadmu lah dohirnya. Itulah kata dia al-insanu syirik wa ana syirrahu. Wallahul batinul insan. Dan Allah itu batinnya insan. Wal insan dohirullah. Aku tuh batinmu. Dan dohirmu adalah Muhammad. Semua. Nah ini yang harus dibangkitkan dulu. Kalau mau wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Maka dia rozik. Harus ada marzuk. Dari mana dia disebut rozik, pemberi rizki? Kalau nggak ada penerima rizki. Batallah dia sebagai rozik. Tanpa marzuk. Maka dunia ini akan selalu ada. Itulah kenapa kullu nafsin da'iqatul maut. Itulah. Nafsun itu adalah mu'annas. Kullu nafsin da'iqatul maut. Da'iqatun itu adalah mu'annas. Karena harusnya da'iqatun da'ko yaduku da'ikun muzakkar. Tapi diganti menjadi mu'annas. Karena hanya mu'annas yang harus dengan mu'annas. Berarti mencicipi. Kehidupan ini hanya mencicipi. Yang akan dikembalikan lagi. Dan sebagaimana lahirnya, maka kiamatnya juga beda-beda. Maka yang disebut kiamat itu kematian. Pada saat Allah ingin batin pada dirimu, maka kamu adakan kamu. Pada saat dia ingin dohir pada dirimu, kamu hilangkan dirimu. Inilah tentang sifat 20 Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Tentang berseberangannya, mukhalafatul hawadisnya antara dia dan kita. Kalau yang ada si marzuk, hilanglah si rojik. Makanya banyak marzuk manusia hilang tidak punya rizki. Karena dia telah membunuh rozik yang ada pada dirinya. Tuh. Pada saat kamu wujud, hilanglah dia Adam. Maka tadi man arofa nafsahu adalah faqad arofa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Waman arofa rabbahu fasadal jasadahu. Pada saat dia kenal dirinya, leburlah jasadnya. Man arofa nafsahu bil fana. Siapa mengenal dirinya yang fana, faqad arofa rabbahu bil baqo. Kenallah dia dengan yang baqo itu. Maka disitulah kamu menjadi abqo. Dia karena bakonya dia. Wal akhiratu khairu wa abqo. Dan akhirat itu abqo. Bako bersama dia. Jadi inilah dohir batin. Akhirat dekat, akhirat jauh. Setiap perbuatan kamu, lihat. Kamu nakal, kamu mencuri. Akhirat yang dekatnya neraka. Dibui. Itu neraka dekat. Kamu maksiat A, maksiat B, maksiat C. Atau kamu benci, dendam. Nah itulah kata Abah. Kenapa Abah selalu ingin mengajak. Buanglah sifat-sifat binatang pada dada ini. Sahabat. Tadi semua. Karena semuanya itu adalah harusnya ada samroh. Apalagi kalau orang yang sudah merasa sudah sholat. Merasa sudah ibadah. Bagaimana mungkin orang yang sholat masih tidak ada buahnya. Inilah kadang-kadang Abah heran. Masjidnya makin rame. Adannya 5 waktu. Sholatnya makin kenceng. Sholawatnya banyak. Tapi kebahagiaannya hilang. Ini pasti ada yang salah. Karena seharusnya setiap kebaikan yang kamu lakukan ada ajron, ada balasan. Dan balasan Allah itu kontan. Lihat aja kalau kamu nggak percaya. Semua. Pada saat kamu lapar, kasih ajron. Pahalanya kenyang, kontan. Pada saat kamu haus, ada ajron, balasan. Pada saat kamu sedang haus, minum, hilanglah. Itulah Tuhan. Maka karena kamu selama ini selalu beranggapan yang mengenyangkan nasi. Yang menghilangkan haus air. Tuh. Yang panas itu api. Yang dingin itu es. Yang tajam itu golok. Yang manis itu gula. Yang asin itu garam. Selalu makhluk dilihatnya. Padahal Allah lah asin itu. Allah lah manis itu. Allah lah pedas itu.
Allah lah tajam itu. Tuh, batin, yang batin, yang batin. Nah inilah karena manusia tidak memahami hakikat akhirat. Ya. Maka Allah mengajak kepada kita, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Ya dunia ini anugerah Tuhan. Bahkan tajali Tuhan. Al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cermin Allah al-haq. Bukti adanya Allah al-haq. Allah itu wujud. Adanya segala yang ada. Itulah bukti wujudnya Allah. Itu bukan Allah. Tapi wujudnya Allah. Dirinya Allah. Sama seperti kita. Kita bukan Allah. Tapi dirinya Allah. Tuh, kita harus paham di situ tentang wujud. Maka yang wajib kepada Allah, wajibul wujud itu wujud ada. Seperti kata Abah, meja. Yang wajib itu adanya meja. Adapun kolong itu akibat. Maka disebut mungkinat. Kehidupan ini disebut kaon. Kainat. Makhluk. Syai'in. Karena sesungguhnya semuanya itu adalah meja sebagai rojik. Wajib kolong sebagai marjuk. Maka tetap ada meja, ada kolong. Meja sebagai khalik. Wajib ada makhluk. Meja sebagai zikir, wajib ada mazkur yang mengingat. Itulah. Meja sebagai langit, wajib kolong sebagai bumi. Karena semua yang selain dia ini adalah disebut dengan makhluk. Kolong. Nah disinilah tentang memahami tauhid. Maka tauhidlah. Wahada yuwahidu tauhidan. Apapun yang hidup di kolong itu. Apapun yang nyata di kolong itu, dialah semuanya. Dia semuanya, tapi semuanya bukan dia. Pada meja, dialah. Kursi itu, dialah kursi, tapi kursi bukan dia. Namanya sudah rubah, namanya kursi. Tadinya kayu, sekarang kursi kayu. Bukan dia. Tapi kursi kayu tiada lain daripada dia. Tuh, sebetulnya. Apa yang bukan? Pada saat beras jadi nasi liwet, beras jadi nasi kuning, beras jadi apapun, plastik jadi botol plastik, keramik jadi gelas keramik. Dia yang menjadi. Dia yang menjadi. Tidak mungkin hidup bersama, maka tidak mungkin makhluk jadi Tuhan. Tuhan nggak mungkin jadi makhluk. Hanya tentang kamu atau aku. Kalau kamu yang ada, aku Adam. Kalau kamu yang wujud, ya aku Adam. Kalau kamu yang ngomong, aku bisu. Kalau kamu yang mendengar, ya aku budek. Itulah penerapan daripada sifat Allah. Sifat 20 yang nyata pada diri. Kalau kamu yang ada, aku Adam. Maka tadi, man arofa nafsahu bil Adam, takon arofa robbahu bil wujud. Itu kata Nabi. Siapa yang mengenal dirinya yang tidak ada, dia akan kenal Tuhannya yang wujud. Maka itulah syartoilah ingatkan. Ada harawis ngadohirkan. Ada harawis ngadohirkan plastik. Wujudah kula syai'in menjadi botol plastik. Li'annahu kana satune plastik. Al-batinlah pada botol plastik ini. Itu disebut Rob atau Tuhan. Maka Tuhan berkata. Inna robbaka atau binas. Tuhanmulah yang meliputi dirimu. Hei asbah, hei botol plastik. Si plastiklah Tuhanmu itu. Kamu tidak ada kalau bukan adanya wujudnya si plastik. Kamu tidak akan hidup kalau bukan wujudnya si plastik. Kamu tidak akan mendengar kalau bukan mendengarnya si plastik. Hai botol plastik. Maka di bulan Ramadan ini si botol plastik ini adalah saum imsak. Kata si plastik, as-saumuli wa ana azibi. Saum itu untukku. Maka tahanlah keberadaan dirimu selama Ramadan. Imsak. Supaya Syawal. Supaya kamu bahagia. Idul Fitri. Fitrah kamu itu plastik. Hai botol plastik. Kembalilah kepada plastik. Itulah Idul Fitri. Id ada yaudu. Kembalikan hakikat dirimu adalah. Kamu itu bukan botol. Kamu itu plastik. Bisa lihat gak ini botol plastik? Bisa lihat gak ini plastik? Mana yang lebih dohir? Mana yang lebih dahulu? Mana yang wujud? Maka man aropa nafsahu.
Takut aropa siapa si botol plastik itu kenal dirinya. Dia akan kenal Tuhannya si plastik itu. Itulah anda rozik wal marzuk wahin. Marzuknya adalah si botol plastik. Roziknya si plastik. Makhluknya si botol plastik. Holiknya si plastik. Tuh. Maka pahami. Ada yang hidup dan yang mati. Yang mati itu botol plastik. Yang hidup itu si plastik. Maka Syaikhullah mengingatkan al-kaunu kulluhu zulmatun. Setiap kawan. Bagi si plastik botol ini kawan. Ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Wujud yang diwujudkan. Melihat yang dikasih lihat. Ini petantang petenteng merasa hidup. Merasa punya wujud. Merasa punya ilmu. Merasa punya ini. Merasa punya kalam. Inilah hancur udah. Kalah dengan orang sana. Dengan bahasa tai chi, dengan yoga, mereka melepaskan dirinya. Apalagi orang-orang Cina itu dengan ginkang, liwekang. Lepaskan keberadaan, bahkan mereka bisa moksa. Tuh. Islam nuduh aja mereka kafir. Tetahunya kafir dewe nggak dikateke. Akhirnya hari ini kita yang menderita, yang sengsara, yang belangsa. Semua sahabat. Ya. Nah inilah persoalan-persoalan seperti ini tadi semua. Jadi pada botol plastik ini dunia mana? Dunia ya botol. Akhirat mana? Ya plastik. Dan Tuhan berkata dari 3 ayat dalam inna robbaka ahata binas. Dia menyebut dirinya Rob, maka dia menyebut dirinya Rob, ada dia menyebutnya dirinya Allah. Maka kata Rob itu adalah ada jamak arbab. Maka dia menyebut Allah itu kami. Karena banyak kami yang sudah ini plastik yang jadi botol plastik, plastik yang jadi apa namanya tempat buah plastik, plastik yang jadi hiasan plastik, plastik yang sudah jadi keranjang plastik, plastik yang sudah jadi piring plastik, plastik yang sudah jadi mangkok. Maka dia menyebut kami bagi si apapun tadi jadinya sudah sadar pada plastik, dia menyebutnya kami. Itulah Rob. Orang Islam juga nggak bisa bedakan lagi kata Rob dan Allah. Mana Tuhan, mana Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, Robnya alam. Mana alamnya? Ya botol. Tuhanlah Robnya si botol ini. Karena si botol ini tidak akan wujud tanpa ada plastik. Si botol ini tidak akan hidup tanpa si plastik. Si botol ini bisa dihilangkan lagi. Maka didohirkan sekarang Madura. Dipecah lagi, didaur ulang lagi, balik lagi kepada biji plastik, diolah lagi. Itu hari ini sudah mengajarkan reinkarnasi tuh. Sahabat-sahabat kita dari Madura itu. Kumpulin sampah-sampah. Kita ini sampah semuanya. Kemudian didaur ulang. Setelah perjalanan hebat, wow, le mineral. Padahal ini sebetulnya pernah ada tempat sampah udah. Sudah dibakar bahkan. Dipulung oleh orang-orang sahabat-sahabat kita. Makanya tadi sahabat, kalau melihat sebuah kejadian af'al, misalnya munculnya fenomena orang-orang yang mengumpulkan limbah, kan belum lama orang yang mengumpulkan limbah ini. Itulah Tuhan sedang mengajarkan kepada kita mendaur ulang. Hai manusia, upgrade dirimu, daur ulang dirimu. Begitu sebetulnya isyarahnya. Karena Allah sudah bicara sanurihim ayatina fil afaq. Telah kuperlihatkan ayat-ayat pada apa? Pada limbah botol. Makanya ngajinya nggak usah terlalu gusau kitab kama kolak kila. Cukup pakai botol. Kamu udah bisa ngaji ihya. Kamu bisa cukup pakai botol. Kamu bisa mengaji tafsir Quran. Karena semuanya Allah itu ilmiah. Bisa dijelaskan. Logik. Dan membutuhkan akal. Maka dibagilah oleh ulama 5 akal. Ma'asi, ma'adi. Kuli, waribi. Akal yang jernih, syu'aul basyirah, yushiduka, kurbahu minka tuh. Hanya akal yang jernih bisa kamu mengerti. Maka hari ini ayo jangan memble. Hari ini orang Islam jangan memble. Bangkit. Selalu wasyari'u, bergegas. Allah nyuruhnya. Tadi semua. Karena Abah menyaksikan hari ini Islam memble. Sampai menteri agamanya dibui.
Tadi jutaan manusia korban judi online sampai 1.200 triliun. Udahlah. Kadang-kadang Abah kalau udah membahas itu sedih menyaksikan negeri tercintaku ini hari ini. Karena udah salah memandang akhirat, salah memandang surga, salah memandang neraka, salah memandang siksa kubur. Teriak-teriak takut siksa kubur, tapi terus mengerjakan perbuatan yang orang yang akan menerima siksa kubur. Teriak-teriak ingin surga, tapi terus tubuhnya digerakkan untuk menjemput neraka. Nah, semua. Inilah aneh bin ajaib. Sahabatku, Abah menyampaikan ini dengan cinta, dengan apa? Karena bukan abal-abal, karena Abah sudah membuktikan semuanya. Asal benar saja. Kita nih nggak muluk-muluk kok Allah mintanya. Kata Abah juga, kenapa? Allah itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Banyak menggunakan kata yusrun. Itulah kenapa surat Al-Insyirah. Itu kan asbabun nuzulnya. Walaupun nggak usah ngaitan ke sana pun nggak apa-apa. Karena kata Ibnu Abbas, banyaknya orang Islam dihina karena miskin, karena memble. Dan hari ini kembali lagi Islam memble. Sampai Allah menggunakan kalimat tadi. Apa namanya? Alam nasrah. Kenapa menggunakan alam nasrah? Alam. Laka. Nasrah itu siapa fiilnya? Mana fiilnya? Mana maf'ulnya? Siapa yang bekerja? Siapa? Itulah tubadil. Nasrah adalah fiilnya. Laka. Dada siapa? Sekarang ini. Apa kamu sudah pindahkan dadanya? Tadi. Makanya tadi. Kenapa semua dada termasuk doa tadi. Hajjan mabrur, sa'yan maskura, danban mabrur, wa amalan solihan makbula, wa tijaratan lan tabur, ya alima ma fis sudur, dalam sudur, dalam dadamu. Kebahagiaan ada pada dadamu, penderitaan ada pada dadamu, surga ada pada dadamu, neraka ada pada dadamu, lebar ada pada dadamu, sempit ada pada dadamu. Inilah yang harusnya kita upgrade dari semua. Karena Allah mengajarkan kepada kita adalah upgrade dari semua. Mi'raj, bahasa Mi'raj itu upgrade. Seperti tadi, botol ini bekas, kemudian daur ulang. Diangkat, dibersihkan, diproses, dipilah-pilah. Plastik, kampung plastik, besi kumpul dengan besi. Semua di alam dunia ini sekarang Tuhan sedang mengajarkan reinkarnasi kok. Mendaur ulang, mengupgrade.